Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Terus nyuruh kita berbuat dosa. Jiwa menyuruh kita berbuat dosa, setan datang mengatakan, tenang, engkau berbuat dosa, ntar tobat. Kan kita disuruh tobat. Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Itu yang dilakukan oleh iblis. Maka bagaimana cara kita menguatkan hati kita agar tidak tergoda dengan bisikan iblis dan tidak menurutin keinginan nafsu? Yang pertama, engkau berdoa. Minta rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa Nabi SAW untuk para sahabatnya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya kami terhalang dari berbuat maksiat. Karena rasa takut ini yang membuat orang jadi berhenti berbuat dosa. Kemudian yang kedua, berlindung dari setan. Ketika bisikan dan ajakan itu datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakan itu. Benar-benar kita berlindung. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berlindung. Kemudian yang ketiga, ada doa yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita dan beliau membacanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan, dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan kemaluanku, maniku. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita perlu merenungkan, kebanyakan orang setelah berbuat dosa dia menyesal, kemudian dia tobat. Maka bagaimana sekarang engkau merenungkan penyesalanmu nanti? Dapat apa sih kalau engkau berbuat dosa? Ajakan berbuat kemaksiatan itu, kalau sudah berbuat maksiat, terus apa setelah itu? Yang ada gelisah. Dosa itu membuat kegelisahan. Sehingga orang hendaklah menghadirkan kebesaran Allah, pengawasan Allah dengan baca doa tadi. Dan dia juga perlu merenungkan bahwasanya dampak dari kemaksiatan yang dilakukan itu hanya keburukan buat dia. Gak dapat apa-apa. Dapat kesenangan yang semu, yang berbalik dengan penyesalan. Dan berkaitan dengan jiwa kita perlu diputus. An-nafsu kat-tifli. Jiwa manusia itu seperti bayi. Intuh milhu. Kalau engkau lengah, bayi ini akan nyusu sampai umur 5 tahun. Dibiarkan nyusu sama ibunya. Oh kesian, udah 2 tahun lengkap masih disusuin, 3 tahun masih disusuin. Seperti itu jiwa manusia, nafsu itu kayak gitu. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau engkau putus, bayi itu kok diberhentikan, nggak nyusu, mungkin dia sakit sehari, 2 hari, 3 hari ya, dia nangis. Tapi setelah itu dia nggak akan noleh lagi kepada tete ibunya, nggak akan lagi. Dikasih enggak dia mau. Begitu pula jiwa kita. Kita hanya perlu waktu yang tidak lama untuk memutuskan tadi. Dan sampaikan tidak, katakan tidak kepada nafsumu. Insya Allah dengan cara seperti itu selesai urusannya. Tapi prosesnya cukup berat untuk melawan keinginan nafsu tersebut. Tapi insya Allah Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas memohon pertolongannya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.